Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Berjumpa lagi dengan saya Ardin, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A21, semester 3. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik yang menarik, ini tentang Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati mempunyai peranan penting dalam sejarah Cirebon pada masanya. Syekh Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1470 dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Tumenggung pertama Cirebon dan paman dari pihak Ibu Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1479 ia diangkat menjadi Tumenggung kedua Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Sepulang dari ibadah haji ke Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya Maulana Hasanuddin mulai menyebarkan Islam melalui cara-cara yang damai dan bermanfaat. Alhasil, banyak masyarakat yang secara sukarela memeluk dan mengamalkan agama Islam di wilayah Banten. Era Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati bisa dikatakan sebagai masa keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum masanya, Cirebon diperintah oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1447 sampai 1479 yang mendirikan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. Setelah Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon terus berlindung atas namanya. Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama tapi juga seorang Sultan Cirebon. Kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Cirebon sangat besar dan pengaruhnya sebagai salah satu wali songo di Jawa sangat berperan dalam pembangunan wilayah tersebut. Pada era Syekh Syarif Hidayatullah, Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, dan mengajar masyarakat setempat berkontribusi terhadap berkembangnya agama di wilayah tersebut. Pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah dalam perkembangan Islam di Cirebon. Berdirinya Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi negara Islam terkemuka di Jawa Barat. Kesultanan secara aktif menyebarkan Islam pada tahun awal pembentukannya. Sunan Gunung Jati adalah anggota Dewan Wali Songo di Jawa yang bertugas menyebarkan Islam. Ia ditugaskan untuk berdakwah di Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa yang sekarang bernama Jakarta. Pernikahannya dengan Nyi Kawungten, putri Adipati Banten, semakin mempererat ikatan dengan penguasa setempat dan memudahkan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pusat pembelajaran dan diseminasi Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Warisan dakwah budaya atau dakwah budaya Sunan Gunung Jati terus mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. Salah satu contohnya adalah azan pitu yang merupakan salah satu bentuk warisan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. Akulturasi Hindu Islam. Proses Islamisasi di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Namun, cara hidup masyarakat pasca Islamisasi merupakan bentuk akulturasi antara agama Hindu dan Islam. Kehidupan masyarakat Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam pembangunan sosial Cirebon pada masa kepemimpinannya. Beberapa aspek penting dari kondisi sosial pada masanya: kemajuan politik, agama, dan perdagangan. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon mengalami kemajuan pesat di bidang politik, agama, dan perdagangan. Periode ini menjadi saksi penyebaran Islam ke Banten sekitar tahun
1525 sampai 1526 melalui penempatan salah satu putra Syekh Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin. Pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah setelah Syekh Syarif Hidayatullah, para penguasa Cirebon terus mencari perlindungan atas namanya, menyoroti dampak signifikannya terhadap wilayah tersebut. Kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah ditandai dengan keterbukaannya terhadap aspek sosial dan budaya. Pendekatan ini serta penggunaan pendekatan sosial dan budaya dalam dakwahnya membuat ajaran mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, kondisi perekonomian pada masa Syekh Syarif Hidayatullah sangat berkembang pesat, sehingga Cirebon merupakan pusat perdagangan dan perniagaan yang menarik para pedagang dari Arab ke Tiongkok. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Cirebon tidak lepas dari aspek sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota seperti Sutra. Secara keseluruhan, penyebaran agama Islam dan berdirinya Kesultanan Cirebon memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan perekonomian Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Kota ini menjadi pusat perdagangan, perniagaan, dan pembelajaran Islam, dan proses Islamisasi memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Pencapaian Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam mencapai prestasi selama ia memimpin Cirebon pada abad ke-15 dan ke-16. Berikut beberapa prestasi beliau dalam memimpin Cirebon. Berdirinya Kesultanan Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi negara Islam terkemuka di Jawa Barat. Kesultanan secara aktif menyebarkan Islam pada tahun-tahun awal pembentukannya. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Kota pelabuhan menarik para pedagang dari Arab ke Cina. Dakwah budaya atau dakwah budaya peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah terus mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. Salah satu contohnya adalah azan itu yang merupakan salah satu bentuk warisan Syarif Hidayatullah dan menyebarkan agama Islam di Cirebon. Secara keseluruhan, prestasi Syekh Syarif Hidayatullah dalam memimpin Cirebon antara lain berdirinya Kesultanan Cirebon, penyebaran Islam, berkembangnya Cirebon sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Islam, serta warisan dakwah budaya, pengaruh dan kontribusinya sebagai ulama dan penguasa memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keagamaan dan budaya di wilayah tersebut pada masa itu. Demikian sejarah singkat Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.